Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata yang harus senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Walaupun belajar kali ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kalian belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk selalu memperbaiki diri dan bermanfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kalian sudah bermanfaat untuk orang lain, maka hidup kalian akan menjadi mulia. Karena pada dasarnya, seorang muslim itu pilihannya hanya dua. Ketika hidup, hidup mulia. Ketika mati, mati syahid. Kalian pernah dengarkan ungkapan ish kariman au mut syahidan? Hidup mulia atau mati syahid? Nah, pas banget nih ngomongin tentang hidup mulia. Pembahasan kita kali ini bertemakan meniti hidup dengan kemuliaan. Sebenarnya ada banyak sekali cara supaya hidup kita menjadi mulia. Akan tetapi pada pembahasan kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 cara supaya hidup kita menjadi mulia. Yang pertama, mujahadah nafs. Yang kedua, husnuzon. Dan yang ketiga, ukhuwah. Yuk kita PDKT sama 3 sifat ini. Yang pertama, mujahadah nafs. Mujahadah nafs menurut bahasa itu disebut sebagai pengendalian diri. Sedangkan menurut istilah mujahadah an-nafs adalah mengendalikan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mujahadah an-nafs juga bisa disebut sebagai melawan hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu di setiap manusia yang diciptakannya. Jadi dalam diri kalian, dalam diri ibu, itu ada yang namanya takwa dan ada yang namanya nafsu. Segala apapun yang kita lakukan, kita bisa memilih apakah kita akan mengedepankan takwa atau kita mengedepankan nafsu. Nah, itu tadi yang pertama mujahadah an-nafs. Sekarang yang kedua yaitu husnuzon. Husnuzon itu berasal dari kata husnu dan zon. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka. Jadi husnuzon itu adalah berprasangka baik. Atau bahasa gaulnya husnuzon itu adalah positive thinking. Nah, sedangkan menurut istilah husnuzon itu adalah berprasangka baik terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, husnuzon itu punya lawan kata, yaitu suuzon. Suuzon adalah berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ukhuwah atau bisa disebut juga sebagai persaudaraan. Nah, persaudaraan yang dimaksud dalam Islam adalah bukan persaudaraan yang sebatas keturunan, faktor keturunan, tapi persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau keyakinan. Ketika ibu percaya akan pencipta ibu yaitu Allah, ketika kalian percaya akan Allah, maka kita bersaudara. Itu persaudaraan menurut Islam. Oke, itu adalah sedikit pengertian secara bahasa dan istilah dari mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Untuk lebih detailnya, insya Allah akan dijelaskan di video selanjutnya. Dan untuk hari ini, Ibu ingin kalian mendengarkan kisah yang akan Ibu ceritakan. Setelah itu, kalian identifikasi dari cerita itu bagian mana yang menunjukkan sifat dari pengendalian diri, husnuzon, dan ukhuwah. Kisahnya adalah kisah Nabi Yusuf. Kalian tahu dong siapa Nabi Yusuf? Siapa sih yang gak tahu Nabi Yusuf? Nabi yang terkenal akan ketampanannya itu. Dikisahkan pada waktu itu Nabi Yusuf sedang bermimpi. Ia bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan yang sedang bersujud. Seketika itu Nabi Yusuf langsung menghampiri ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ayahnya langsung bahagia karena ia tahu Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang besar. Akan tetapi di sisi lain saudara-saudara Nabi Yusuf sangat membenci dirinya karena ayahnya selalu memberikan perhatian lebih kepada Nabi Yusuf. Sehingga pada suatu hari saudara Nabi Yusuf
membuat rencana untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya, sehingga ayahnya bisa memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara yang lain. Setelah mereka berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita, para musafir menemukan Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur, dan mereka membantu Nabi Yusuf untuk keluar. Setelah membuat kesepakatan, akhirnya para musafir sepakat untuk menjual Nabi Yusuf kepada saudagar yang kaya raya. Penderitaan Nabi Yusuf tidak berhenti di sini saja. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ketampanannya pun mulai bertambah, sehingga membuat Siti Zulaikha, istri dari saudagar kaya itu, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Ketika itu, Zulaikha datang menghampiri Yusuf, merayu dan menggoda Nabi Yusuf. Namun, Nabi Yusuf tidak sedikit pun tergoda oleh Siti Zulaikha karena Nabi Yusuf mampu mengendalikan dirinya dan melawan hawa nafsu itu. Zulaikha pun marah kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dipenjara karena tuduhan melakukan maksiat kepada Zulaikha, walaupun yang sebenarnya adalah Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Ketika dipenjara, Nabi Yusuf sama sekali tidak mengeluh kepada Allah. Ia justru ikhlas terhadap apa yang terjadi kepada dirinya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan dari penjara karena Siti Zulaikha yang mengaku bahwa dia yang bersalah, bukan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan ayah dan keluarganya. Ia pun memaafkan semua kesalahan saudaranya. Oke, coba sekarang kalian identifikasi dari cerita Nabi Yusuf tadi bagian mana yang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sedang mengendalikan diri, berhusnuzon, dan ukhuwah. Komen di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus memperbaiki diri. Semangat mengamalkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.